Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman Proud. Kali ini balik lagi sama saya ya, Cediva di Proud Podcast. Aduh, udah lama kali gak ketemu kita ya kayaknya. Jadi ini adalah pertemuan saya dengan seseorang teman, adik juga, salah satu mahasiswa Unsyah, dan saya sangat senang selalu dipertemukan dengan teman-teman mahasiswa yang semangat dan berprestasi dalam membanggakan nama kampus USK. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan Rania Zakira. Halo Rania. Halo Kak Cut. Apa kabar Rania? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat-sehat aja ya. Rania semester berapa? Semester 6 menuju 7 Kak. Menuju 7, berarti alhamdulillah sudah magang ya? Iya sudah. Sudah magang, sudah KKN. Karena KKN itu kan paling berat. Apalagi kan Rania ini backgroundnya teman-teman, beliau dari FKIP USK. Nah, jadi kita hari ini mengundang Rania itu karena Rania adalah salah satu dari 5 mahasiswa FKIP yang juara 3 dalam lomba mengajar dan micro teaching internasional. Saya juga perlu dengar itu tentang program micro teaching internasional itu. Kalau disingkat namanya ITEA ya, ITEA gitu ya. Nah, saya juga penasaran. Jadi kita tanya aja langsung sama-sama Rania, apa sih sebenarnya ITEA itu Rania? Nah, sebenarnya ITEA itu adalah singkatan dari International Teaching Excellence Award. Dia merupakan satu ajang kompetisi mewakili berbagai negara tentunya, dari Cina, Malaysia, Indonesia, kemudian Thailand sendiri, yang diikuti oleh berbagai macam mahasiswa dari mahasiswa S1 tentunya. Jadi kami itu membawa isu tentang mengajar internasional. Dia juga ada dikasih temanya gitu. Oh, tentang apa itu tema? Nah, temanya itu tersendiri adalah local wisdom in today's world. Jadi kita tuh menggambarkan atau menggunakan kearifan lokal kita untuk dunia lah istilahnya, untuk mengajar gitu. Wah, jadi penasaran. Apa sih local wisdom dari Indonesia yang kalian angkat ke internasional sehingga kalian bisa menjuarai perlombaan yang sungguh bergengsi itu sebenarnya? Oke, jadi sedikit bercerita ya tentang inspirasi kenapa kami memilih hal ini ya untuk kami angkat. Jadi pada saat acara di Thailand, kami tuh pilih Rumo Aceh. Nah, kenapa kami spesialisnya memang karena kita dari orang Aceh ya. Jadi kami itu mengintegrasikan ilmu fisika dengan kearifan lokal yaitu Rumo Aceh. Nah, ternyata saya juga baru dapat pembelajaran baru di situ. Jadi bahwa Rumo Aceh itu dia salah satu bentuk dari mitigasi bencana. Dia itu kuat akan gempa karena ada konsep fisika yang mendukung tersebut. Wah, menarik karena memang salah satu hal yang dibanggakan dari Aceh itu memang Rumo Aceh sendiri ya, karena dulu waktu tsunami dan juga zaman-zaman dulu rumoh yang berbentuk panggung itu kan memang sangat salah satu apa istilahnya, mitigasi dari hal-hal bencana ya, termasuk kalau dulu tuh kan menghindari dari hewan-hewan buas, terus juga kita nggak gampang kena banjir. Itu isu yang sangat tertarik sekali dan indah sekali dibawa ke membanggakan sekali dibawa ke ranah internasional kan ya. Nah lanjut, sebelum kalian mengikuti program perlombaan ini, informasi dari mana yang kalian dapat tentang perlombaan ITEA ini? Apakah memang kalian cari sendiri atau ada dosen nih yang ngasih tahu gitu? Nah, jadi International Teaching Excellence Award ini sebenarnya adalah bentuk dari MOU antar berbagai universitas di dunia dengan Prize of Songkla University tuan rumahnya gitu. Jadi tahun lalu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syah Kuala itu pernah berkunjung ke sana dan membentuk MOU. Jadi memang langsung dari dekanan di-share ke berbagai prodi. Dan pada awalnya itu sebenarnya tim yang terbentuk itu tidak langsung tim yang berangkat kemarin. Jadi kami sebenarnya dipecah-pecah dari berbagai tim yang udah seleksi di tingkat universitas. Oh gitu, berarti kalian adalah gabungan dari tim-tim yang sudah diseleksi lainnya gitu. Berarti ketat sekali persaingannya ya Radia ya. Bisa menjadi salah satu dari 5 orang tim itu bukan suatu hal yang mudah teman-teman, karena butuh effort ya Rania ya. Nah Rania, kalau boleh tahu nih, mana tahu ada teman-teman yang memang sudah tahu programnya dan ada keinginan untuk ikut, boleh nggak sih kasih tahu apa aja tahapan dalam seleksinya itu?
Oke, tentu saja. Jadi tahapan dari seleksi ini tuh yang pertama ada seleksi internal dari kita Fakultas Keguruan itu, terutama dari pihak PPL yang bagian micro teachingnya, mereka memang menyiapkan yang namanya seleksi internal untuk memang memilih orang-orang yang benar-benar berkompetensi di ajang tersebut. Karena selain kita bisa menguasai mengajar, kita juga harus menguasai bahasa Inggris yang lancar gitu sebagai modal. Karena di panggung kaca internasional kita akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, selesai seleksi tahap fakultas, di tahap fakultas itu kita diminta untuk sama ya seperti di internasional, bedanya kita dibentuk dalam satu tim, satu orang menjadi guru dan sisanya 4 orang lagi itu menjadi murid. Jadi bentuk peragam mini micro teaching kalau di tingkat fakultas. Nah, setelah seleksi tingkat fakultas, nantinya fakultas itu akan memilih orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya, apa dia kompeten di bagian desain, bagian membuat modulnya atau membuat mengajarnya. Akhirnya kami tuh dicampur jadi satu tim, dan satu tim itu yang akan ditreatment benar-benar oleh fakultas dan akan berangkat ke Thailand. Nah, selesai sebelum berangkat kami submit dulu modul ajar, kemudian promotion video. Jadi promotion video itu lebih ke kenapa kami memilih isu lokal itu untuk kami angkat dan kami integrasikan dalam konsep pembelajaran. Setelah itu kami mengirim data diri, dan kemudian setelah seleksi hanya 6 tim di seluruh dunia yang akan berangkat menuju final offline-nya langsung di Thailand gitu. Wow, hanya 6 tim? 6 tim. Dari seluruh? Dari semua yang mendaftar. Wow, itu agak shock ya dengar ya, karena saya kira paling tadi sekitar 20-30 tim, ternyata 6 teman-teman. Itu bukan suatu hal yang gimana ya, agak shock sih dan membanggakan jujur sebenarnya. Saya sangat bangga mendengar ketika Rania menjadi salah satu tim yang masuk ke ajang final itu. Nah, kalau boleh tahu nih, agak masuk sedikit ke dalam. Waktu kalian brainstorming tentang konsep apa yang ingin kalian bawa, itu sebenarnya dari kalian atau ada dari dosen kah atau dari siapa yang kita bawa tentang ini aja nih? Nah, kalau boleh tahu itu gimana? Nah, karena kami tadinya dasar tim yang dipecah ya, jadi berbagai tim. Ini tuh tim konsep dari tim PC First tim dari Prodi Pendidikan Fisika yang mereka tuh mix dengan Prodi Bahasa Inggris. Mereka itu yang menjuarai juara 1 tingkat fakultas. Kemudian tim yang kedua ini mereka tentang kemamah. Jadi kemamah itu dibuat kotak kemasannya dan dihitung perseginya. Itulah dalam konsep matematika itu dari Prodi Matematika, dan terakhir juara 3-nya kami dari Prodi Biologi. Jadi kami dari Prodi Biologi ini lebih mengintegrasikan batik ya, nilai-nilai pembuatan batik tradisional Karawang Gayo dan lain sebagainya. Nah, setelah kami dicampur matematika, biologi, kemudian fisika, bahasa Inggris, akhirnya tuh kami musyawarah kembali gitu. Apa sih ide yang akan kita angkat di antara 3 kita ini? Nah, kami juga dibimbing oleh Dr. Susilawati. Beliau tuh salah satu advisor dari fisika tadi. Kemudian advisor saya sendiri, Dr. Wiwit Artika. Dan satu lagi advisor dari matematika. Beliau memang Prof. Rahmah Johar. Jadi ketiganya ini merupakan dosen memang basicnya di pendidikan. Jadi pada akhirnya kami memilih konsep Rumah Aceh ini dalam bentuk penciptaan aplikasi. Jadi kami buat web kayak gitu. Jadi student itu nanti bisa mengakses materi pembelajaran itu dari web yang udah. Jadi kami lebih mengintegrasikan teknologi dengan budaya lokal. Oke. Menarik sekali ya teman-teman. Tentunya kan di balik semua itu Rania dan juga teman-teman lainnya pastilah ada menghadapi struggle, capeknya, bahkan mungkin ada yang udah mumet kali. Ceritain dong gimana kalian bisa melewati itu semua sampai bisa juara 3, itu keren banget loh. Oke, jadi struggle-nya saya pribadi ya, tentu berat sekali karena nih kompetisinya persiapannya dari Januari. Jadi Januari itu udah seleksi fakultas, Februarinya itu kami udah pengumuman. Jadi dari Februari sampai April itu
full dengan persiapan ke internasionalnya, mulai dari revisi pembuatan modul pembelajaran ulang, kemudian teks video ulang untuk promotionnya, semua itu dimulai dari nol lagi sampai penerapannya di sekolah. Di tengah-tengah itu kan kita juga sedang puasa pada saat itu, jadi benar-benar berat ya. Sampai kami dan tim itu udah pada libur menyambut lebaran, kami masih di sini untuk kejar deadline untuk kirim itu. Nah, selain itu ada juga kayak saya pribadi itu kan pendidikan biologi, jadi full dengan praktikum. Di tengah setiap minggu tuh harus latihan. Jadi memang tiap minggu tuh kami di-push untuk latihan. Latihan mengajar, dicek kembali udah sesuai enggak dengan skripnya, atau udah sesuai enggak dengan modul ajarnya, tata ajarnya. Jadi memang betul-betul penuh tantangan, penuh struggle di tengah banyak tuntutan akademik lainnya. Satu hal yang lebih berat lagi mungkin karena ini tim baru, jadi chemistry-nya tuh harus benar-benar dibangun kembali. Dan itu gak mudah ya? Iya, karena kita ini berasal dari berbagai tim dengan ide yang basic kita masing-masing tuh udah punya gitu. Jadi itu mungkin salah satu tantangan juga ya. Jadi ketika kami jadi satu tim, kekompakan yang kami bentuk tuh mungkin salah satu hal yang benar-benar lama butuh untuk harus saling menekan ego atau sama lain berarti ya. Iya, benar sekali. Wow, itu keren banget sih. Nah Rania, jadi kalau boleh tahu selama proses Rania dan teman-teman menghadapi perlombaan ini, siapa sih sosok yang paling berperan mendukung kalian hingga sampai mendapat juara di kancah internasional ini? Nah, tentunya ini semua nggak terlepas dari pembimbing ya. Jadi memang pembimbing utama kami tadi kan ada Bu Susi. Beliau ini yang dari fisika. Beliau ini memang betul-betul orang yang disiplin, kemudian betul-betul orang yang berusaha. Jadi memang setiap minggu yang kayak tadi saya bilang di-push untuk latihan, perbaikan. Nggak ada alasan dalam satu minggu tuh nggak latihan. Bahkan dalam satu minggu tuh sampai beberapa kali untuk latihan. Jadi beliau tuh memang mau meluangkan waktunya di tengah banyak kesibukan hanya untuk demi kami latihan, melihat kami latihan. Selain itu mungkin juga dari Bapak Dekan, dari guru-guru sekalian ya, mendoakan semoga kami sukses di sana. Tentu juga dari teman-teman tim kami sebelumnya. Karena mereka juga berbahagia, salah satu tim dari mereka juga berangkat, meskipun gak jadi berangkat satu tim. Ya, pastinya mereka juga ikut bangga karena saling membanggakan nama FKIP nih, FKIP Unsia gitu ya. Nah, boleh tahu gak, kan Rania dan teman-teman di juara 3 nih dengan membawa tema Local Wisdom. Aku pengen tahu dong, yang juara 1 itu bawa apa sih dan dari mana, dari tim mana gitu? Oke, jadi juara 1 itu tuan rumahnya sendiri, Prize of Songkla University. Temanya memang udah ditentuin, Local Wisdom for Today's World. Jadi memang semuanya menggunakan tema itu, mungkin konsepnya aja yang dibeda-bedakan. Nah, dari mereka sendiri, mereka itu membawa pengenalan daerah-daerah, tempat-tempat destinasi. Tapi mereka lebih ke pembelajaran active learning. Mungkin salah satu hal yang memudahkan mereka kan paham bahasa Thailand. Karena studennya itu langsung benar-benar student dari Thailandnya dan sekolah terpilih gitu. Jadi even anak-anak ini nggak mampu memahami bahasa Inggrisnya, mereka tuh dengan mudah bisa mentranslate bahasa Thailandnya gitu. Begitu kita belajar bahasa Thailand dulu ya. Dan itu salah satu hal yang surprise juga kami baru tahu di hari H kami lomba bahwa studennya itu benar-benar dari Thailand. Karena yang selama ini kami peragakan lebih ke studennya itu kawan kami sendiri. Gitu. Paling yang mereka ngerti dari kita cuma sawadikap doang. halo gitu doang ya. Aduh lucu banget bayakinnya. Nah, ada gak sih selama kalian lomba momen yang paling berkesan Rania dan tim, entah itu selama persiapan, entah itu waktu di sana, yang sampai sekarang tuh masih membekas ataupun mungkin menjadi value atau nilai yang baru, nilai yang Rania wah ternyata begini-begini ya gitu. Oke. Jadi selama kami di sana tuh mungkin hal yang paling berat itu benar ya, seperti kata pepatah bahwa nggak ada mungkin kita mencapai kesuksesan di dunia ini kalau kita nggak berusaha sungguh-sungguh. Jadi mulai dari perjalanannya ini pertama ya, dari kami ke Aceh lewat Malaysia, dari Malaysia kami
ke Thailand dan itu kami menggunakan bus karena kalau kami menggunakan pesawat itu nggak ada jadwal yang sesuai sehingga kami memilih alternatif untuk menggunakan bus. Di tengah capek ya karena mungkin perjalanannya panjang, kita berangkat malam, besok paginya lagi, kemudian pagi subuh itu ada satu kejadian kami tuh saya sih sebenarnya tertahan di imigrasi. Kenapa itu? Jadi pada saat itu jam 4 subuh kami antri imigrasi, baru tiba di imigrasi keluar Malaysia ke Thailand. Nah itu tertahan imigrasi karena visa saya itu dicap ketika masuk kemarin, ternyata itu visa student tahun lalu saya yang di Malaysia tuh masih aktif, sedangkan udah mati gitu. Jadi di situ tuh lama sampai kami jam 8 sampai mobilnya hampir ninggalin itu. Tapi karena seluruh hampir semua isinya itu adalah dosen, kemudian peserta, mereka juga ikut turut. Ada salah satu dan beberapa rombongan bule ya, karena setelah dijelasin apa yang terjadi mereka juga turun. Akhirnya nggak jadi mobil itu berangkat dan menunggu gitu. Setelah saat itu kirain udah selesai. Rupanya ketika lombanya lagi ada beberapa hal yang kami shock itu seperti tadi. Surprise-nya itu muridnya tuh langsung dari Thailand, kemudian mereka tuh juga paham bahasa Inggris tapi nggak semua dari mereka paham. Jadi itu jadi salah satu hal yang challenge lah ya. Iya, challenge bagi kita. Di tengah lagi kami baru tahu kalau yang jadi guru itu semua orang yang ada di tim itu. Berlima-lima itu berarti jadi guru. Sedangkan selama ini kami hanya latihannya cuma satu orang. Berdua kebetulan sama satu orang lagi yang bahasa Inggris. Karena jadi guru dengan konsep fisika ini nggak mudah. Pertama yang cowok ini kan dia dari bahasa Inggris. Dia punya bahasa Inggris tapi dia nggak punya konsep fisikanya gitu. Dan jadi guru satu lagi itu kebetulannya saya gitu. Jadi sama dua-dua kami itu membagi beban yang sama. Karena kalau kami paham fisika secara detail, kami kan nggak terlalu mendalami, meskipun kami menyesuaikan gitu belajar, tapi takutnya nanti di lapangan ada hal-hal yang student nanti tanya kami nggak tahu. Nah jadi di situ kami sempat kalang kabut kayak mana nih, tiga lagi mau mana tuh? Mau dibawa kemana gitu. Pada akhirnya ya udah semuanya naik ke panggung, tiga lagi tuh macam asisten gitulah, putar-putar aja gitu. Ikut menjelaskan? Enggak, jadi yang menjelaskan tetap dua. Satu jadi operator, dua lagi keliling-keliling membantu. Bantu-bantu gitu. Meramaikan ya. Itu udah keren. Bisa berani naik panggung aja itu udah hebat banget. Cuman awal-awalnya itulah kalau nggak naik nggak mungkin gitu kan, udah pergi gitu. Wow. Bayanginnya jadi kayak ikut berkeringat dingin ya. Wah, tapi salut buat Rania dan tim. Kalian keren banget bisa membanggakan USK. Lagi-lagi anak USK selalu membanggakan ya. Nah, harapan Rania nih dan juga teman-teman terhadap pengalaman mengikuti lomba ini baik baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Apa yang pengen Rania share dari pengalaman yang udah Rania lalui ini? Oke, jadi berdasarkan pengalaman saya dan tim, saya tentu ya harapannya program ini akan ada dan dilanjutkan. Bahkan dari mahasiswa FKIP sendiri untuk tahun-tahun berikutnya semoga mencapai posisi 2 atau 1 gitu, lebih baik lagi gitu. Jadi ya itu sih lebih ke ada kaderisasi ya, tentunya ada next untuk yang lebih baik lagi. Itu bisa jadi program bagus ya buat dosennya. Maksudnya sebelum lomba kayaknya sekarang udah bisa mulai membangun kader-kader gitu, ya. Betul, di treatment terus. Nah, apa sih dampak positif dari pengalaman ini yang udah kalian rasain sehingga dampak positif ini kayaknya menurut kalian harus dirasain juga oleh adik-adik kalian yang bakal ikut lomba ini nantinya? Oke, jadi salah satunya adalah kita tuh dapat relasi dari berbagai negara. Kemudian itu wawasan kita terbuka karena pada saat ITEA ini ada 2 kompetisi lain juga. Jadi untuk dosen itu ada yang namanya NICE, jadi dia National and International Conference About Education. Ada satu lagi untuk student SMA. Jadi ada siswa dari Brunei, kemudian dari Malaysia, dari berbagai negara, Cina, itu ikut untuk kompetisi itu. Mereka seperti membentuk
project kayak gitu. Bahkan kadang kita mahasiswa sendiri pun nggak tahu ternyata siswa lebih gitu. Karena sebagai calon pendidik itu sangat membantu kita ya, membentuk profesionalisme kita Betul. sebagai calon guru ke depan. Kemudian juga memupuk keberanian kita untuk tampil di kancah internasional tentunya. Karena saya sendiri sempat berkeringat setengah jam, bergetar seperti mandi subuh gitu. Tapi setelah di panggungnya udah feel free aja gitu. Karena jurinya itu dari berbagai negara dan sekitar Ada yang dari Indonesia jurinya? ada dari Indonesia kebetulan, salah satu dosen dari Palangkaraya kalau nggak salah saya. Jadi memang ada dari Cina, ada di Thailandia sendiri, Malaysia, jadi lengkap itu dari berbagai negara gitu. Memang orang-orang yang basic di bagian education yang betul-betul memahami tentang konsep yang kita bawakan tersebut. Oke. Dan live streaming ditonton oleh semuanya, jadi benar-benar kompetisi yang terbuka gitu. Sebelum ikut lomba ini Rania pernah ngajar? Pernah ngajar di Malaysia kebetulan, di Gombak. Oh, jadi apa namanya ya? Nggak ada demam panggung, maksudnya Enggak yang gimana kali. yang gimana kali, Cuman karena udah pernah gitu ya. Cuma karena ini first time konsep yang mungkin challenging diri sendiri tuh ini konsepnya fisika. Jadi benar-benar udah in English, fisika menggunakan rumus ketika kita mau menjelasinya tuh agak berat gitu. Dalam bahasa Indonesia kan kita susah menjelaskannya ya. Gitu. Gimana ini masuk rumus-rumusnya gitu. Keren banget sih. Nah, apa sih tips untuk adik-adik yang mau ikut? Karena kan pastinya semua lomba ini kan, apalagi yang dengan kancah internasional, saingannya berat-berat. Sesuai dengan pengalaman Rania dan teman-teman, apa sih tips yang pengen kalian kasih tahu sama adik-adik supaya ada celah nih biar bisa juara? Oke, yang pertama sekali itu kalau memang mau join lomba internasional maupun nasional ya, mau menjuarai, ada hal yang perlu kita lakukan selain berusaha. Mungkin orang lebih ya, maksudnya lebih mengutamakan usaha. Kalau saya pribadi dan teman-teman tuh konsisten. Karena kalau kita konsisten tuh kita pasti akan berusaha. Tapi kalau kita berusaha belum tentu usaha kita tuh konsisten berjalan. Gitu. Karena setiap pemenang itu pada dasarnya punya dasar yang sama, punya dasar konsisten dan doa. Jadi dua hal itu yang membuat orang mencapai kemenangan gitu. Betul. Dalam Islam juga kan diajarin bahwa ihris alama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi berusahalah dan bersemangatlah mengejar apa yang sebenarnya kita inginkan. Jangan kita merasa lemah, karena itu sebenarnya Allah bersama kita kayak gitu. Juga sebenarnya di balik hadis itu di Al-Quran juga dijelaskan itu bahwa kita itu akan mendapat apa yang sebenarnya kita usahakan. Makanya kenapa jangan pernah berkecil diri untuk bermimpi. Betul. Kita harus berusaha aja gitu. Setuju. 2 jempol deh setujunya nih. Nah, dari kisah Rania tadi aku nyimpulin berarti kita tuh apa ya, gak ada kata menyerah sebelum sampai betul-betul sampai titik akhir teman-teman. Jadi apalagi mengajar ya, mengajar itu kan bukan suatu hal yang mudah. Mentransfer ilmu apa yang ada di diri kita ke orang lain itu gak mudah, apalagi sampai harus membuat dia betul-betul paham ya. Dalam bahasa Inggris lagi, fisika lagi. Aduh, jadi memang harus betul-betul satu niat, kedua tekad, memang, dan juga yang terakhir ikhtiar ya. Ketiga ini kalian insya Allah bakal apa aja mudah lah, kayak ikut lomba, ikut tes-tes lainnya, sehingga kita sebagai mahasiswa juga ada prestasi yang bisa kita bawa setelah tamat nanti ya. Terima kasih banyak Rania. Salam juga buat teman-teman Rania. Terima kasih sudah membanggakan USK ya. Terima kasih Rania. Sampai sini aja podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah selalu setia dan mendukung Proud Podcast. Saya Cuti Farizaki, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.